Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di acara Suara Karen. Kali ini saya akan membahas tentang cara-cara preventif untuk menjaga anak dan mendidik anak-anak kita supaya mereka terhindar dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Dari data kasus pengaduan anak berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 didapatkan data anak korban kejahatan seksual online berjumlah 103, anak pelaku kejahatan seksual online 9, anak korban pornografi dari media sosial 91 orang, anak pelaku kepemilikan media porno sejumlah 389 orang, anak sebagai pelaku kekerasan seksual berjumlah 44 orang, anak sebagai pelaku sodomi atau pedofilia berjumlah 11, anak pelaku aborsi 10 anak sebagai korban kekerasan seksual sejumlah 419 anak. Sebagai korban prostitusi anak sejumlah 29. Sebagai korban eksploitasi seks komersil anak berjumlah 23 anak. Sebagai pelaku rekrutmen seks komersil anak mucikari sejumlah 4. Semasa pandemi jumlah tersebut meningkat dan diyakini masih banyak sekali kasus yang tidak terungkap di luar kasus-kasus tersebut. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di Indonesia. Kasus ini juga sudah merupakan masalah global yang mendunia, namun pelaporan kasusnya yang masih kurang signifikan. Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak dan mempengaruhi lebih dari 250 juta anak sebelum mereka di usia 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak dikenal dengan istilah child sexual abuse. Banyak kejadian kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan kepada polisi. Kasus tersebut sering dirahasiakan dan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Perilaku kekerasan. Para korban merasa malu karena menganggap itu sebagai aib yang harus disembunyikan, serta korban merasa takut akan ancaman pelaku. Padahal penyebab tingginya angka kekerasan seksual pada anak adalah kepolosan jiwa anak, sehingga mudah dibohongi atau dikelabui orang yang lebih dewasa. Menurut penelitian Briggs and Hawkins, penyebabnya adalah anak yang masih polos mudah percaya dengan semua orang dewasa. Anak juga tidak mampu mendeteksi motivasi atau pemikiran orang dewasa. Anak diajarkan untuk menuruti orang dewasa. Tidak hanya itu, pada usia anak secara alamiah mempunyai rasa ingin tahu terhadap tubuhnya. Dan anak cenderung dihindarkan dari informasi yang berkaitan dengan seksualitas. Akibat dari budaya sekitar yang masih tabu memberikan informasi terkait seksualitas. Sehingga dapat disimpulkan, pengetahuan seksualitas pada anak cenderung rendah dan dapat mengakibatkan terjadinya perilaku kekerasan seksual. Karenanya, penonton Cokro TV, komunikasi antara orang tua dan anak sangatlah penting, di mana anak bisa mencurahkan isi hatinya dan bisa terbuka sepenuhnya terhadap orang tua. Sebagai orang tua, kita wajib untuk memberikan bekal pengetahuan untuk anak-anak kita. Apa saja batasan-batasan, norma-norma yang penting untuk diketahui anak dan tidak merasa tabu untuk berdiskusi dengan anak, memberikan pengetahuan seksual sedini mungkin. Supaya anak-anak kita bisa terhindar dari berbagai kekerasan, terlebih lagi dari kekerasan seksual yang bisa terjadi dimanapun. Yang pertama adalah kita harus mengajari anak sedini mungkin untuk bisa mengerti akan anatomi tubuhnya dan sebaiknya dilakukan sebelum anak masuk ke usia sekolah. Anak-anak harus tahu apa itu organ intim mereka dan ajarkan mereka untuk menyebutnya dengan benar. Vagina, payudara untuk anak perempuan. Dan penis untuk anak laki-laki. Dan please untuk para orang tua, jangan memberikan istilah-istilah seperti burung atau noni atau apapun yang tidak benar. Gunakanlah bahasa baku sehingga anak tidak merasa berlebihan ketika mengucapkannya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang boleh melihat apalagi menyentuh bagian-bagian tersebut kecuali orang tua sendiri. Dan itu pun dalam keadaan tertentu, seperti kalau harus memandikan mereka. Atau jika ada sakit di daerah tersebut, dan tentu ada pengecualian. Jika anak harus periksa ke dokter, dan itu pun harus ditemani oleh orang tua. Yang ketiga, ajarkan anak sedini mungkin untuk membersihkan organ intim mereka setelah buang air. Sehingga anak
tidak membutuhkan bantuan orang dewasa ketika mereka harus buang air di sekolah, tekankan kepada anak bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan orang dewasa ketika mereka pergi ke toilet. Keempat, ajarkan anak berkata tidak ketika ada orang lain yang mau menyentuh mereka. Dan ajarkan mereka berteriak tolong, bukan memanggil mama, papa, ayah, ibu pada saat darurat. Kemudian ajarkan mereka tentang intuisi. Bila mereka merasa tidak nyaman dengan sebuah situasi, mereka harus menghindar dan minta perlindungan dari orang yang dia percaya. Jika tidak ada orang tua dan orang yang mereka bisa percaya, carilah pertolongan dari security atau warga sekitar. Pengawasan dan perhatian terhadap anak juga penting adanya. Orang tua harus tahu dengan siapa mereka bermain, berinteraksi, dan waspadalah. Batasi ruang lingkup anak dalam bermain dan bersosialisasi. Sebaiknya anak-anak bermain dengan anak-anak yang seusianya dan di lingkungan yang sehat. Anak-anak di usia balita seperti sponge yang menyerap informasi dan merekam informasi itu dalam benak mereka. Jadi, penting sekali untuk orang tua memberikan perhatian ekstra untuk usia emas anak, di mana tumbuh kembang mereka terbentuk di usia tersebut. Pengalaman kami KSPPA mendampingi para korban anak adalah contoh nyata. Banyak anak yang mendapatkan pelecehan seksual itu karena mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka alami. Mereka bercerita kepada kami seolah itu hanya hal yang biasa karena mereka sangat lugu. Mereka anak-anak yang di-grooming untuk mengikuti kehendak seseorang. Apa itu grooming? Grooming adalah penghasutan terhadap anak-anak dengan iming-iming seperti, ayo ikut om, kita jajan yuk beli permen atau coklat. Di mana sang pelaku membuat anak nyaman berada di sekitar mereka dan mereka bisa menjalankan misinya untuk melecehkan dan akhirnya melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satunya adalah adik HT yang kami dampingi di daerah Jakarta Selatan pada bulan Juli 2021. Pelaku biadab yang berumur hampir 70 tahun ini bertahun-tahun mencabuli sang anak. Adik HT sering diberi uang jajan dan baju baru. Pelaku terus melancarkan nafsu bejatnya terhadap anak ini. Seorang warga yang peduli dan kebetulan adalah pengurus DPRT PSI di Pasar Minggu, Sisko Kowinarti, mengetahui kejadian tersebut dan menghubungi kami tim KSPPA Pusat untuk meminta support. Tim KSPPA bersama dengan Sis Elva Fahri Kolbina dari DPW PSI DKI Jakarta dan Bro Agus Hamonangan Pasaribu, anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, langsung bergerak cepat dan akhirnya sang pelaku diringkus oleh Polres Jakarta Selatan dalam waktu yang cepat. Pada saat itu kami pun berada di TKP saat penangkapan pelaku. Geram sekali rasanya melihat pelaku ada di depan mata kami. Bagi para orang tua, marilah sesegera mungkin untuk mendidik anak-anak dalam ruang lingkup keluarga yang kecil tapi sangat berpengaruh dan membuat anak-anak kita mengerti supaya mereka tidak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Mereka akan tumbuh menjadi generasi emas bangsa yang tangguh. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.